Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ajmain ya. Allahumma bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan pada kita pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk berkumpul di masjid yang kita berkahi ini. Senantiasa mohon kepada Allah semoga Allah memberikan taufik, kesehatan dan keberkahan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan amal ibadah dan untuk bisa menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami, guru-guru kami yang hadir pada malam hari ini, Bismillah. Bismillah. Baik, Bapak dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait tentang fikih, dan pembahasan kita sampai dengan pembahasan tentang wudu. Pada pembahasan pekan lalu kita membaca yaitu hal-hal yang berkaitan tentang rukun wudu, di mana seorang yang beribadah atau melaksanakan ibadah wudu itu harus memahami mana di antara yang dikerjakan dalam wudu itu adalah fardu dan mana yang sunnah, agar tidak salah dalam melaksanakan amal ibadah, supaya ketika kita meyakini atau mengetahui bahwa klasifikasi atau perbuatan-perbuatan tertentu itu bagian dari sunnah atau fardu, tidak ada anggapan bahwa ternyata yang fardu itu dianggap sunnah dan sunnah dianggap fardu, itu sesuatu yang tidak baik. Dan bahkan ulama fikih mengatakan hal itu tidak menjadikan wudu itu sah. Oleh karena itu insyaallah pada malam hari ini kita akan menyambung pembacaan kitab kita, yaitu kitab Fathul Qarib Mujib, terkait tentang sunnah-sunnah wudu. Wa sunanuhu, bismillahirrahmanirrahim, wa sunanuhu ay al-wudu, dan sunnah-sunnah wudu. Beda antara wajib atau fardu dengan sunnah. Sunnah itu mayuzamu ala fi'lihi wa yuzamu ala tarkihi, sesuatu yang diberikan pahala ketika mengerjakannya, kemudian yuzamu, tidaklah dikatakan dia berdosa, tapi ketika seorang itu meninggalkan sunnah maka dianggap tercela. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ulama meninggalkan sunnah dalam berwudu atau meninggalkan sunnah dalam ibadah itu sesuatu yang makruh, walaupun kondisinya sunnah, tapi hal ini harus atau dianggap baik untuk dikerjakan. Mengapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan perbuatan tersebut, dan kita sebagai umatnya sebaiknya mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sunnah itu diberikan pahala ketika mengerjakannya, kemudian tercela ketika dia meninggalkannya. Ada berapa sunnah-sunnah wudu dalam kitab ini? Asyratu asya, ada 10. Wa fi ba'di nusakhil matni asyrul khisalin, dan dalam beberapa kitab atau naskah atau teks yang lain disebut dengan asyrul khisalin, ada 10 kebaikan. Sunnah yang pertama apa? At-tasmiyah, yaitu membaca tasmiyah. Awaluhu, di permulaan wudu itu.
Jadi membaca tasmiyah, apa itu tasmiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha, dan minimal atau sekurang-kurangnya ketika kita ingin melaksanakan ibadah wudu itu, membaca tasmiyah itu di mana di awalnya itu minimal dengan ucapan bismillah. Jadi boleh. Jadi pertama kali ketika membuka atau menyalakan keran itu, kemudian membasuh, sebelum membasuh tangan kita itu, kita mengucapkan membaca bismillah, itu minimal. Wa akmaluha, dan yang paling lengkap bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyata awwalahu atabiha fi asnaih. Bagaimana jika ada seorang yang tidak membaca bismillah di permulaan wudunya, kemudian dia ingat di pertengahan wudu tersebut, maka silahkan atabiha fi asnaih, silahkan dibaca tasmiyah atau bismillah itu di pertengahan wudu, tidak masalah. Mungkin Bapak Ibu rahmati Allah, ketika di awal sebelum kumur-kumur itu ya, dalam pelaksanaan wudu yang lengkap dengan menggunakan sunnah kumur-kumur, tiba-tiba ingat belum membaca basmalah atau tasmiyah. Ketika kapan? Ketika menyapu kepala. Maka boleh mendatangkan atau membaca bismillah itu ketika ingat tersebut. Fa in faragha minal wudu lam ya'ti biha. Tapi bagaimana jika seorang yang berwudu itu ternyata dia ingat, wah, tadi belum membaca bismillah, tapi sudah selesai melaksanakan ibadah wudu, kaki sudah lengkap, sudah membaca doa, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana? Itu tidak bisa diganti dengan membaca bismillah di akhir wudu tersebut. Kenapa? Karena wudu tersebut sudah selesai. Oleh karena itu, membaca bismillah ini merupakan kesunahan, boleh baiknya dibaca di awal. Tapi ketika seorang itu lupa, maka boleh dia melaksanakan atau membaca bismillah itu ketika dalam kondisi berwudu. Tapi jika sudah selesai wudu tersebut, maka tidak boleh lagi membaca bismillah. Tidak ada kesunahan di sana. Nah, itu yang pertama. Jadi membaca bismillah. Selanjutnya, sunnah wudu yang kedua adalah ghuslul kaffain, membasuh dua telapak tangan. Jelas ya, dua telapak tangan kanan dan kiri itu kita basuh. Dari mana? Ilal kau'ain, sampai kepada pergelangan. Jadi dibasuh, sunnahnya itu dibasuh dua telapak tangan dari ujung jari kita sampai pergelangan tangan kita itu. Qoblal madmadah. Kapan? Sebelum orang tersebut berkumur-kumur. Jadi sebelum, mungkin kalau kita nyalakan keran air, kemudian silahkan sunnahkan untuk apa? Membasuh itu tangan kita itu dengan apa? Sebelum berkumur-kumur. Wa yaghsiluhuma salasan in taraddada fi tuhrihima. Dan membasuhnya itu disunnahkan 3 kali jika orang tersebut, yaitu orang yang berwudu itu, dia ragu terhadap kesunahan atau kebersihan tangannya. Tapi jika kita yakin bahwa tangan kita itu dalam kondisi yang bersih, ya tidak masalah, cuma sekali saja. Kapan itu? Qabla idkhalihima al-ina, sebelum memasukkan ke dalam wadah atau bejana. Mengapa? Karena dahulu kita dalam berwudu itu kan tidak, mungkin pembahasan ini menggunakan kitab dulu, bahwa dalam berwudu kita tidak menggunakan keran. Jadi terkadang kita langsung memasukkan tangan kita itu ke dalam wadah atau ember yang berisikan air. Nah, oleh karena itu bagaimana? Apakah air yang kita masukkan tangan ini menjadi air yang tidak suci? Tidak. Itu masih tetap air yang dalam keadaan suci. Mungkin kalau kita lihat mungkin sebagian masjid-masjid yang tua itu Pak ya. Atau mungkin kita lihat dulu kan masjid yang besar itu terkadang berwudunya itu tidak menggunakan keran. Jadi menggunakan bak mandi yang sangat panjang itu. Bahkan mungkin gayungnya cuma 1 atau 2. Terkadang sebagian orang berwudu itu langsung memasukkan tangannya kemana? Ke dalam wadah atau bejana tersebut. Nah itu bagaimana? Itu tidak merusak kadar kesucian air tersebut. Walaupun seperti itu, ada ulama yang mengatakan bahwa disunnahkan, diniatkan bahwa tangan kita itu menjadi gayung, gitu Pak. Dan nanti seperti itu. Jadi kita ambil tangan kita itu sebagai gayung untuk apa? Untuk mengambil air tersebut. Dan itu tidak merusak air tersebut. Ya, jadi disunnahkan untuk
membasuh kedua telapak tangan. Dan kalau kita sekarang kan mungkin sudah menggunakan keran, itu lebih mudah lagi. Tinggal buka keran. Kemudian untuk mengambil sunnahnya silahkan dibasuh tangan kita itu telapak tangan sampai pergelangan. Al-mustamil ala ma'ibuna kullatain. Nah itu. Jadi sebelum memasukkan tangan tadi ke dalam wadah atau bejana yang airnya itu kurang dari 2 kulah. Nah 2 kulah ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa sekitar 300 liter seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya 2 kulah ini suatu air yang sangat banyak. Kalau kita nanti insya Allah kita akan bahas berapa sebenarnya jumlah 2 kulah itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 2 kulah itu ya sekitar 500 liter. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Fa in lam yaghsilhuma kariha lahu ghamsuhuma fil ina. Kalau seorang itu ingin memasukkan tangannya ke dalam wadah, tapi dia tidak mengerjakan itu, maka itu termasuk bagian dari yang makruh. Wa in tayaqqana tahruhuma lam yukrah lahu ghamsuhuma. Tapi ketika seorang itu yakin terhadap kesucian tangannya itu, maka tidak makruh untuk memasukkan tangan ke bejana tadi. Ini kasusnya kalau kita berwudu menggunakan ember, Pak ya. Contohnya ember tidak ada gayung atau tidak ada keran di sana. Maka disunnahkan kalau tangan kita dalam keadaan tidak suci, maka disunnahkan untuk membasuh tangan kita dari ujung jari sampai pergelangan. Tuh. Jadi sunnah yang kedua itu dia. Sunnah yang pertama adalah membaca basmalah. Sunnah yang kedua adalah membasuh tangan kita. Dan sunnah yang ketiga, apa itu? Al-madmadah, berkumur-kumur. Ba'da ghusl kaffain, setelah membasuh 2 telapak tangan. Wa yahsulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma' fil fam, sawa'un adarahu fihi wa majjahu am la. Dan berhasil atau didapatkan kesunahan memasukkan air ke dalam mulut itu, kumur-kumur itu, ya intinya ketika air itu kita masukkan itu termasuk sudah mendapatkan kesunahan. Baik kita goncang-goncangkan atau kumur-kumurkan air itu di dalam mulut kita atau tidak, itu sudah mendapatkan kesunahan. Contohnya Bapak Ibu ketika berwudu masukkan air ke dalam mulut, sudah dikeluarkan, masukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan. Itu sudah termasuk bagian dari sunnah. Tapi bagaimana kalau kita goyang-goyang di dalam mulut kita itu? Apakah dikumur-kumurkan seperti itu? Nah, itu enggak masalah, itu boleh juga. Fa in arada al-akmal majjah. Tapi kalau ingin sempurna dalam berkumur-kumur itu, tidak boleh cuma memasukkan air saja kemudian dikeluarkan, tapi lebih bagus bagaimana? Digoncang-goncangkan atau digoyang-goyangkan dalam mulut kita itu. Kecuali dalam kondisi berpuasa nanti. Dalam kondisi berpuasa dimakruhkan kita orang yang berpuasa untuk menggoncangkan atau mengkumur-kumurkan air itu berlebihan sekali di dalam mulut kita. Dikhawatirkan kenapa? Akan adanya air yang masuk ke dalam tenggorokan sehingga membatalkan puasa tersebut. Jadi Bapak dirahmati Allah silahkan gitu. Kalau ingin berwudu masukkan air kemudian dikeluarkan itu tidak masalah. Tapi sebaiknya di luar dari kondisi ibadah puasa, maka air itu lebih baik untuk digoncang-goncangkan. Agar apa? Agar kotoran yang melekat dalam gigi, plak-plak yang ada di mulut kita itu ketika melaksanakan ibadah sholat itu tidak mengganggu, gitu Pak ya. Jangan-jangan sampai nanti habis makan daging, rendang, gitu Pak. Kemudian sebelum sholat ternyata kumur-kumurnya tidak sempurna, tiba-tiba di tengah sholat itu ganggu dia itu Pak. Rasa rendangnya, cabenya masih kerasa, gitu Pak ya. Nah itu mempengaruhi kualitas kekhusyukan kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Baik, selanjutnya sunnah yang keempat adalah al-istinsyaq ba'dal madmadah, yaitu memasukkan air ke dalam hidung kita. Wa yahsulu aslu sunnati fihi bi idkhalil ma' fil anfi. Jadi disunahkan, sunnahnya itu akan didapatkan bagaimana? Jika kita memasukkan air ke dalam hidung kita. Sawa'un jazabahu binafsihi ila khayal shamaihi
wa nasrihi amla. Jadi dimasukkan air ke dalam hidung, baik dia hirup seperti itu ke dalam rongga hidungnya, kemudian dikeluarkan atau tidak, itu tidak masalah. Jadi ketika seorang itu masukkan, jadi bukan gini-gini Pak ya, ambil air bukan di gini-gini kan, tidak. Tapi ketika mungkin ambil air itu usahakan dihirupkan ke dalam rongga hidung tersebut. Mau disebarkan seperti itu, disisihkan kalau bahasa kita, sisi Pak ya, dikeluarkan itu tidak masalah. Yang penting air itu sudah masuk. Gitu. Jadi di sini itu sudah mendapatkan kesunahan. Fa in aradal akmal nasara. Tapi kalau orang itu ingin mendapatkan kesempurnaan dalam memasukkan air ke hidung itu, dimasukkan kemudian dikeluarkan. Itu makanya ada sebagian yang mengatakan bahwa contohnya kalau wudu kan? Kalau wudu itu, jadi ketika wudu itu airnya contoh tangan seperti ini dibukakan, itu kan? Kemudian tangan kanan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian tangan kiri itu mengeluarkan seperti itu. Ya, dan itu memang terkadang sebagian yang belum terbiasa itu agak sedikit repot. Tapi sebenarnya manfaat dari sisi kesehatan itu sangat banyak. Di antaranya apa? Menjaga hidung kita ini tetap bersih. Karena debu-debu itu menyebabkan terkadang seorang kena flu, pilek dan yang lainnya itu karena bakteri-bakteri kotoran yang ada di hidungnya itu. Sehingga kalau kita kaji sebenarnya manfaat dari madmadah, kumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam rongga hidung, ini secara sisi kesehatan itu pasti ada. Betul ya? Jadi bukan cuma masukkan, ambil air kemudian tempel-tempelkan ke hidung, itu tidak dikatakan istinsyaq, tidak dikatakan masukkan air ke dalam hidung. Maka yang sempurna adalah masukkan air ke hidung, kemudian dengan tangan kiri itu dikeluarkan. Atau kalau ingin masukkan saja tanpa harus disisihkan, itu tidak masalah juga. Wal jam'u bainal madmadah wal istinsyaq bi thalathi ghurafin yatamadmadu min kulli minha thumma yastanshiqu afdal min al-fasli bainahuma. Nah, di sini menggabungkan antara kumur-kumur dengan memasukkan air ke dalam hidung dengan 3 ghuraf, maksudnya 3 genggam atau 3 cidukan air untuk berkumur-kumur. Min kulli minha, kemudian summa yastanshiq afdal. Jadi sekali waktu, dalam artian ketika seorang berwudu itu dia masukkan air kalau bisa, ya Pak, masukkan air ke dalam mulutnya, kemudian sekaligus memasukkan air ke dalam hidungnya, itu dengan satu waktu lebih bagus daripada kita memisahkannya. Cuma memang kan agak sedikit repot bagi yang belum terbiasa itu. Jadi buka keran, kemudian berwudu, kan, tampungkan, kemudian masukkan air ke hidung, itu masih ada kan? Tangan kiri mengeluarkannya, gitu. Tampung air, masukkan air ke mulut, kemudian langsung ke hidung, keluarkan. Itu lebih bagus menggabungkan antara kumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung daripada memisahkan mulut dahulu, kemudian baru kedua masukkan air ke hidung. Hanya mungkin kalau kita sebagai yang belum terbiasa itu coba, tapi nanti bisa dicoba itu Pak. Bisa dicoba sekaligus memasukkan air dari mulut, kumur-kumur, kemudian masukkan airnya ke hidung. Minal fasli bainahuma, lebih baik daripada memisahkan antara pekerjaan kedua ini. Itu Pak ya. Jadi kita dapatkan sunnah yang keempat. Dan sunnah yang selanjutnya yaitu mashu jami'i ra'si, menyapu semua kepala. Kalau menyapu sebagian kepala itu merupakan fardu atau rukun. Sehingga dia mengatakan dalam mazhab Syafi'i juga minimal adalah 3 helai rambut. Tapi bagaimana jika ada seorang membasuh atau menyapu semua kepalanya? Wa fi ba'di nuskhil matni wasti'abu ra'si bil mashi, yaitu meratakan kepala dengan sapuan. Jadi kepala kita itu, tangan kita basahi dengan air, kemudian diratakan kepala itu dengan sapuan tangan kita itu. Amma mashu ba'di ra'si fawajibun, sedangkan menyapu sebagian kepala adalah wajib karena sabaqa. Walau lam yarid naz'un ma'ala ra'si min imamatin wa nahwiha kamula bil mas'i 'alaihima. Walaupun tidak ingin mencabut atau melepaskan apa yang di atas kepala, imamah,
dan semisalnya, maka sempurnalah basuhan tersebut. Nah, ini bagaimana? Sebagian orang, contohnya dahulu orang-orang kan menggunakan imamah. Imamah itu apa, Pak? Sorban. Jadi sorban di atas kepala kita itu. Nah, itu bagaimana? Ketika imamah tersebut agak sedikit repot melepasnya, maka dibolehkan dalam agama itu menyapu imamah kita. Gitu. Jadi kalau kita peci tidak boleh, Pak. Peci ini ketika kita berwudu itu harus dilepas. Gitu. Jadi kalau imamah itu, contohnya imamah itu apa? Yang memang diikatkan, dililitkan di mana? Di atas kepala itu. Gitu. Dan nanti ada kriteria tertentu imamah yang memang boleh menyapu di atas kepalanya itu. Jadi tidak bisa sembarangan, sama seperti kita membasuh khufain, 2 sepatu khuf yang boleh dipakai, tidak dilepas wudunya itu. Nah, oleh karena itu di sini menyapu semua kepala adalah sunnah semua. Nah, itu kemarin bagaimana? Kemarin kita contohkan itu, contohnya ketika apa? Tangannya dibuat seperti ini, gitu kan? Kemudian kita jari jempolnya itu, jadi sampai ini kan rata dia seperti itu. Gitu ya. Jadi bukan cuma gini-gini ya, Pak. Walaupun gini-gini ya, ambil tangan gini-gini ya sudah sah seperti itu. Tapi lebih sempurnanya ketika disapukan dari mulai seperti ini sampai ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, itu sapuan itu akan lebih menyeluruh itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya, wa mashu jami'il uzunain, menyapu semua 2 telinga, zahirihima wa batinihima bima'in jadid, yaitu menyapu 2 telinga, bagian dalam dan bagian luar, dengan air yang baru. Nah, jadi kalau menyapu telinga itu, jadi tangannya itu tidak mesti harus dimasukkan air ke dalam telinga, tidak. Tangan kita cukup dibasuhin saja. Kemudian ini tangan kita ini dibuat dalam bentuk seperti ini, Pak. Ini kan cuping telinga. Tangan jari telunjuk itu masuk ke dalam lubang telinga kita. Kemudian jari jempol itu memutarkan. Seperti itu. Oh ya. Nah, walaupun nanti ya ada yang mengatakan contohnya ini termasuk bagian dari kepala, tidak. Tapi dengan air yang baru. Contohnya dinyalakan keran, gitu kan? Kemudian 1, 2, 3. Jadi tidak tangan kanan dulu baru kiri dulu, tidak. Jadi kerjakan secara bersamaan. Kuping kanan dan kuping kiri. Ai ghairi balalir ra'si. Jadi menyapu telinga itu bukan bagian dari menyapu kepala. Tidak boleh sekaligus dengan menyapu kepala. Supaya contoh ada orang ketika menyapu kepala itu kan sama tangannya itu langsung diginikan kan, itu tidak masuk bagian dari sapuan telinga. Dia harus terpisah antara menyapu telinga dengan menyapu kepala. Dan tadi posisinya adalah luar dengan dalamnya. Wasunnatu fi kayfiyati mashihima an yudkhila misbahataihi fil samakhihi. Dan disunahkan cara menyapunya itu yaitu memasukkan 2 tasbih, maksudnya 2 telunjuknya ke dalam lubang telinganya. Wa yudiruhuma 'alal ma'atif wa yamuru ibhami. Dan sedangkan jari jempolnya itu melewati kuping ini, Pak ya. Apa namanya itu? Daun telinganya. 'Ala zuhurihima summa yansiku kaffaihi. Dan kemudian disunnahkan bagaimana? Melengketkan 2 telapak tangannya. Jadi seperti ini. Ini Pak ya, digini kan? Nah, jadi 2 telapak tangan seperti itu. Setelah di tangan jari telunjuk itu dimasukkan ke dalam lubang telinga. Kemudian jari jempol itu memutarkannya. Kemudian telapak tangan itu digini kan? Nah, seperti itu, Pak. Jadi itu kesunahan dalam melaksanakan menyapu telinga kita. Sampai wa yamuru ibhamihi ala zuhiri masumma yulsiqu kaffaihi wa huma mablulatani bil uzunaini istidharan.
Jadi sekaligus seperti ya. Jadi dimasukkan dan tangannya itu dia apa? Di telapak tangannya itu dilekatkan kemana? Ke telinga kita. Dan selanjutnya sunnah yang selanjutnya adalah takhlilu asabi'il yadain wa rijlain. Menyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki. In wasala al-ma'u ilaiha min ghairi takhlilin, sekalipun air itu bisa sampai tanpa ada takhlil. Takhlil itu apa? Menyela-nyela. Jadi disunnahkan seperti ini, Pak. Nah, menyela-nyela tangan jari jangan kita itu. Iya. Walaupun air itu sampai ke jari-jari itu, sela-sela itu tanpa harus menyela-nyela itu tidak masalah, tapi disunnahkan untuk menyela-nyela. Fa in lam yasil illa bihi kal asabi al multafati wajib takhliluha. Dan jika tidak sampai air itu kecuali dengan cara menyela-nyela tadi itu, nah bagaimana? Contohnya ada jari-jari yang yang agak sedikit berdempetan gitu. Jari-jari agak berdempetan. Dan air itu bisa sampai ke celah-celah jari itu dengan cara menyela-nyelanya, maka itu harus dilakukan. Tidak boleh tidak, ya. Kan ada beberapa orang yang memang ya tangannya itu yang mungkin tidak normal. Itu maka air itu harus disampaikan di sana dengan cara menyela-nyelanya, baik jari tangan atau jari kaki. Wa illam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fatquha litakhlil. Nah, wa illam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fatquha litakhlil. Maka jika tidak bisa menyela-nyelanya liltihamiha karena tebal dagingnya itu apa? Dagingnya yang sangat tebal di tangannya itu. Maka haruma fatquha litakhlil. Maka tidak boleh, tidak mesti harus dipaksakan sekali untuk mengalirkan air itu kemana? Mengalirkan air ke dalam celah-celah tangan kita itu. Wa kayfiyatu takhlilil yadayn bitashbiq wa rijlain bi an yabda'a bi khinsir yadahu al-yusra min asfali rijli wa mubtadi'an bi khinsir ar-rijli al-yumna khatiman bi khinsir al-yusra. Dan cara menyela-nyela dua tangan, jari tangan kita itu bitashbiq. Tasbih itu gini. Itu caranya, Pak ya. Jadi cara menyela-nyela jari tangan itu dengan tasbih memasukkan tangan seperti itu. Boleh seperti ini, juga boleh seperti ini. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian sedangkan dua kaki bagaimana? Bi an yabda'a bil khinsir yadil yusra. Jadi memulai dengan khinsir, jentik nih Pak ya. Jentik jari tangan kiri min asfal rijli, dari bawah kaki gitu. Jadi tangan kiri kita itu menyela-nyela apa? Jari kaki kiri kita itu Pak ya. Min asfal rijli mubtadi'an bi khinsir ar-rijli al-yumna. Jadi tangan kiri yang digunakan, tangan kiri, jentik tangan kiri, kemudian disela-selakan, dimasukkan ke dalam apa? Kaki sebelah kanan. Khatiman bi khinsir al-yusra. Dan ditutup dengan jari kaki kiri gitu. Jadi dari mulai jempol kaki kanan tuh sela-selanya sampai terakhir di mana? Jari kaki kanan sebelah kiri itu Pak ya. Kemudian selanjutnya sudah waktu Pak ya. Wa taqdimil yumna min yadayhi wa rijlaihi. Kemudian mendahulukan bagian kanan baik tangan atau kaki ala yusra daripada bagian kiri minhuma. Amal udwani allazani yashulu ghusluhuma ma'an kal khaddain fala yuqaddamu al-yumna minhuma bal yutahharun daf'atan wahidah. Adapun jika ada dua anggota yang mudah untuk membasuh keduanya bersamaan seperti khad pipi ini bagian dari wajah, maka tidak boleh didahulukan. Jadi ada anggota-anggota yang harus disamakan,
Contohnya apa? Nah, kanan kuping ini tidak termasuk telinga, tidak didahulukan tangan kuping telinga kanan atau telinga kiri, tapi harus dikerjakan secara bersamaan. Wa zakara al-musannifu sunniyat at-taslis al-maqsul wa mamsuh fi qawlihi wa taharatu salasan. Dan membasuh ini semua, yang sunnah-sunnah ini disunnahkan dalam kondisi basuhan tiga kali. Wa fi ba'di nuskhi wa tikraru ay al-maghsul wa mamsuh. Dan selanjutnya wal muwalatu. Muwalatu apa? Beriringan. Jadi tidak boleh terpisah-pisah. Basuhan satu harus beriringan dengan basuhan yang lainnya. Tidak boleh ketika berwudu kemudian ngobrol bentar atau ngerokok bentar supaya bagi yang ngerokok kira-kira seperti itu. Itu sampai anggota basuhannya itu kering dan itu tidak dianggap lagi. Ketika seorang itu berwudu kemudian disela dengan perbuatan yang lain, ternyata air yang berada di anggota tubuh tersebut kering, itu harus mengulang lagi wudunya dari pertama kali, karena tidak dianggap sebagai muwalah. Wa yu'abbaru anhu bitatabu wa hiya an la yahsulu bainal udwaini tafriqun katsir. Yang dimaksud muwalah di sini beriringan, yaitu tidak ada pemisah yang banyak di sana atau tidak lama gitu. Bal yadhuru al-udwu ba'da al-udwi. Ya, sebaiknya bagaimana seorang itu yutahhirul udwu ba'dal udwi, membasuh, mensucikan satu bagian setelah bagian yang lain, bihaitsu la yajiful maghsul qablahu min i'tidalil hawa, di mana basuhan yang sebelumnya itu tidak boleh kering, ya, dengan menggunakan dengan ya frekuensi atau udara yang normal tuh. Kalau di negara-negara panas kan mungkin kena air nggak lama langsung kering itu Pak ya, kira-kira seperti itu. Di Timur Tengah atau beberapa negara-negara yang memiliki iklim musim panas, mereka itu cepat sekali keringnya. Kalau di kita kan mungkin basuhan itu mungkin bisa dikatakan kering kalau sudah masuk ke 5 menit itu Pak, itu baru bisa kering. Gitu. Tapi kalau itu sudah tidak dianggap lagi, dia harus mengulang lagi ketika basuhan tersebut kering. Wa idza sallasa fal'i'tibar bi akhri qaslatin. Wa innama tundabul muwalatu fi ghairi wudu'in sahibut darurati. Dan sungguhnya disunnahkan al-muwalah itu pada ghairi wudu' sahibut darurah. Bagi orang-orang yang tidak memiliki darurat, nah itu disunnahkan. Tapi contohnya ada orang-orang yang darurat, ternyata ketika dia berwudu tiba-tiba ada anaknya jatuh gitu Pak ya. Nah itu anaknya jatuh atau menolong seorang seperti itu. Nah itu bagaimana? Itu boleh langsung menolong orang tersebut dan kemudian kembali kepada pekerjaan wudu tersebut. Nah itu tidak masalah. Amma huwa fal muwalatu wajibatun fi haqqihi. Nah, adapun dia maka muwalah wajibah fi haqqihi. Wa baqiya lil wudu' sunan ukhra mazkuratun fil mutawwalati. Dan ada beberapa sunnah-sunnah yang lainnya yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih besar lagi. Jadi intinya inilah pembahasan wudu kita terkait tentang sunnah-sunnahnya. Ada 10. Jadi kalau kita sudah mengetahui klasifikasi sunnah-sunnah wudu ini, mana yang wajib dan mana yang sunnah, maka sebaiknya sudah kita kerjakan. Dalam artian kita berusaha untuk melaksanakan wudu itu dalam kondisi yang sangat sempurna. Wajib kita kerjakan, sunnah juga kita kerjakan. Maka kalau kita ambil kesimpulan atau coba ingin praktekkan bahwa, dan ini memang butuh pada praktek, bukan cuma teori saja. Pertama ketika kita melaksanakan keran wudu itu, buka keran, kalau kita berwudu dengan keran, kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membasuh dua telapak tangan kita, dibasuh dengan 3 kali. Kemudian selanjutnya memasukkan air ke dalam mulut, istinsyaq. Apa itu istinsyaq? Madmadah, kumur-kumur. Kemudian kalau bisa kumur-kumurnya tadi itu sekaligus dengan membasuh memasukkan air ke dalam hidung kita. Kemudian dikeluarkan. Berapa kali? 3 kali. Ya. Setelah itu baru membasuh wajah. Dan ketika membasuh wajah inilah baru kita mengucapkan niat. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, dalam hati sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala, sengaja aku berwudu untuk melaksanakan sholat atau ini apapun yang lainnya. Kemudian setelah membasuh wajah, Bapak Ibu, setelah wajah apa? Setelah wajah apa? Nah, membasuh tangan. Membasuh tangan dari ujung jari kita sebelah kanan sampai mana? Sampai siku kita. Dan sebaiknya dilebihkan
Karena tidak tahu kita batasan mana tangan itu. Tangan kanan, kemudian baru tangan kiri. Setelah tangan masuk ke mana rukun selanjutnya? Nah, ini wajib ini ya, ini rukun ini. Baru menyapu kepala. Menyapu kepala wajibnya hanya beberapa helai saja, sebagian kepala. Tapi lebih sempurna adalah meratakan tangan kita itu di mana? Di seluruh kepala kita. Nah, dari depan ya, kemudian ke belakang, ke depan lagi, depan, belakang, dan ke depan lagi tiga kali. Dan terakhir dan selanjutnya Bapak Ibu, menyapu apa? Setelah kepala, menyapu telinga. Menyapu telinga itu bagian dalam dan bagian luar diputarkan, Pak ya. Kemudian setelah diputarkan, bagian telapak tangan kita itu diusunahkan untuk apa? Untuk mengelakkan atau menutupkan kemana? Ke telinga kita. Setelah telinga, Bapak Ibu apa lagi? Membasuh kaki. Basuh kaki kanan dari mulai ujung jari sampai kepada mata kaki. Dan disunahkan untuk apa? Untuk menyela-nyela. Menyela-nyela apa? Menyela-nyela kaki kita itu dengan menggunakan jentik kaki kiri ya, dari mulai jempol kaki sampai kepada akhir bagian sebelah kiri kaki kiri itu. Dan ini semua dikerjakan dalam kondisi yang berurutan. Tidak boleh tidak berurutan. Kemudian harus terus dikerjakan dalam kondisi juga yang beriringan. Setelah itu baru kita disunahkan untuk membaca doa, ya. Nah, inilah mungkin bagian dari pembahasan wudhu kita pada malam hari ini. Dan insya Allah pada pembahasan yang akan datang kita akan bahas tentang al-istinja wa adab qada'il hajah, yaitu membahas tentang istinja dan adab-adab dalam qada hajat, insya Allah. Ini masih ada waktu untuk sholat isya, masih ada apa? Kemudian lagi, baik. Jika ada pertanyaan atau apapun yang ingin disampaikan atau diskusikan, silakan Bapak Ibu. Baik. Dari kata Ustaz, dalam mengusap kepala tidak boleh bersatu dengan telinga. Saya ada melihat dan mungkin ada yang lain dia bersatu, ambil kepala langsung telinga tapi dibasuh, diputar. Iya. Memang ada sebagian yang mengatakan bahwa harus memisahkan, karena memang nanti di beberapa kitab yang lain, ini kita masih dalam kitab dasar. Nanti sebagian lain mengatakan bahwa telinga itu bagian dari kepala, seperti itu. Bahkan nanti ada ulama juga mengatakan bahwa tengkuk ini, Pak, tengkuk ini harus juga disapu ketika itu, ya. Tengkuk ini juga harus disapu. Oleh karena itu, silahkan, tidak masalah. Bagi orang yang mungkin yang membasuh kepala sekaligus dengan membasuh telinga, itu tidak masalah, boleh-boleh saja seperti itu. Tapi kalau di sini karena memang bagian telinga itu bukan dari kepala, dia dipisahkan seperti itu. Hanya nanti perbedaannya apakah tengkuk ini termasuk bagian kepala atau tidak. Itu lebih kuat mengatakan bahwa tengkuk ini tidak bagian dari itu, ya, sehingga boleh-boleh saja untuk apa? Untuk disatukan atau dipisahkan. Allahu a'lam. Ada lagi apa? Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi, insya Allah kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna maraddana subhanatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.